Siapa yang hanya bersandar pada akalnya, dia akan sesat. Sejarah telah membuktikan Bapak Ibu, dulu ada aliran yang sangat menghebohkan umat Islam. Namanya aliran Mu'tazilah. Aliran apa namanya? Mu'tazilah. Pakai ain. Cuman kalau di buku-buku pakai k. Mu'tazilah. Sebenarnya Mu'tazilah. 300 tahun berkuasa di era-era pemerintahan Bani Abbasiyah. Dan disebutkan banyak tokoh-tokoh yang lahir seperti Imam Wasil bin Atha, Syekh Ali Al-Jubai, dan tokoh-tokoh lain. Mereka sampai menguasai pemerintahan. Khalifah Wathiq billah, Khalifah Mu'taman billah. Jadi banyak khalifah-khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah itu berpemahaman Mu'tazilah. 300 tahun menguasai. Nah, salah satu penyelewengan aliran ini adalah apa? Mereka sangat mengutamakan akal. Akal nomor satu. Sangat mendewakan atau mendahulukan akal. Sehingga apa? Offset kalau bahasa kita, berlebihan. Syariat-syariat yang nggak masuk akal dibuang. Contoh, mereka nggak percaya dengan adanya siksa kubur. Karena nggak masuk di akal. Kok orang mati kok bisa hidup lagi di kuburnya, didudukkan, ditanya. Dari mana ceritanya? Kata Mu'tazilah. Maka mereka sampai nggak mau bayar zakat. Karena bayar zakat tuh nggak masuk akal, kata dia. Yang kerja capek saya, yang nyari duit saya, orang miskin nggak ngapa-ngapain kok dapat duit. Kata akal Mu'tazilah. Kalau dipikir-pikir ya juga. Yang capek kita, yang nyari duit kita, yang banting tulang kita, loh kok dia dapat jatah sedikit dari kita. Walaupun dikit, itu kan duit saya. Maka mereka nggak mau sodako, infak, zakat tuh nggak wajib. Zakat tuh nggak wajib. Kalau sodako kan sunnah. Sehingga meluber kemana-mana. Tahu ya meluber ya? Melebar gitu. Sampai mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, bukan kalam yang qadim. Sehingga banyak ulama-ulama yang dibunuh. Salah satunya Imam Al-Buaiti. Itu dibunuh, Pak. Kenapa? Karena tidak mengikuti pemahaman mereka. Imam Hambali disiksa selama belasan tahun. Dimasukkan ke dalam penjara. Dipukul, dibuli, diarak satu kota. Dipermalukan. Pendiri mazhab Hambali. Imam Hambali itu pernah jadi korban penguasa. Disiksa habis-habisan. Berapa banyak ulama ditangkap saat itu oleh aliran Mu'tazilah ini. Singkat cerita ya karena mereka sangat akal itu, sangat mendahulukan akal sehingga syariat yang nggak masuk akal dibuang. Zakat dibuang. Nah, kalau sholat puasa masih, karena masih dipaksa-paksain kata mereka masuk akal. Zakat nggak mau. Alam kubur, siksa kubur nggak percaya. Lalu nanti masalah takdir mereka nggak percaya. Jadi banyak nanti penyelewengan, Bapak Ibu di Google pun udah banyak pembahasan itu. Jadi ada di dalam sejarah umat Islam aliran yang sangat menomorsatukan akal. Apa yang terjadi? Ketika kita mendahulukan akal, kerusakan terjadi. Selama 300 tahun banyak ulama ditangkap. Banyak sekali kezaliman. Banyak sekali penyelewengan dan lain sebagainya. Itu nanti di pembahasan akidah itu. Tapi ala kulli hal alhamdulillah Allah utus, bukan Allah utus ya, Allah munculkan gitu. Allah munculkan satu ulama yang terkenal dengan sebutan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia dengan akalnya yang kuat ya, yang bisa memadukan antara akal dengan Quran hadis, berdebat dengan aliran Mu'tazilah, salah satunya itu Syekh Ali Al-Jubai, sehingga lama-kelamaan Mu'tazilah hilang. Kemana Mu'tazilah? Tidak ada. Sekarang sisa akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi bisa jadi muncul nanti di kemudian hari aliran-aliran yang baru, namanya doang baru, tapi ajarannya sama. Malah mungkin 10 tahun belakangan, mungkin sekarang juga ada. Ada aliran-aliran yang sangat menomorsatukan akal sehingga membuang Al-Quran dan hadis. Ada salah satunya liberal. Itu ada, diajarkan di kampus-kampus. Diajarkan di perguruan tinggi, dan itu ada.
Jadi mereka pecahannya Mu'tazilah itu ada. Nah, bagaimana dengan kita Islam yang Ahlus Sunnah Jamaah yang sesuai diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak membuang akal, tidak. Akal juga termasuk perangkat penting untuk mendalami agama Islam. Kita akal juga kita pakai. Makanya salah satu syarat sah solat, syarat wajib solat, diwajibkan solat apa? Harus mukallaf. Mukallaf itu apa? Berakal baligh. Karena orang nggak berakal nggak wajib solat. Karena dia nggak ngerti untuk apa saya solat. Akal dipakai. Kenapa harus baligh? Karena anak kalau sudah usia baligh, wawasannya sudah mulai terbuka. Udah paham. Anak kecil nggak paham. 5 tahun nggak ngerti pahala dosa. 5 tahun nggak ngerti tentang siksa neraka, siksa kubur. Nggak paham dia. Tapi kalau sudah baligh, apalagi anak-anak sekarang, balighnya kecepatannya. Itu udah paham gitu loh. Oh, nggak sholat disiksa. Nggak sholat dapat dosa. Anak sekarang ini rata-rata balighnya kecepatan. Kemarin saya aja baca berita viral apa? Anak SD pacaran dengan gurunya. Jadi dia marah, gurunya ngechat ibu guru yang lain ngamuk deh. Anak SD. Ngerti cinta-cintaan. Jadi dia ngechat ibu guru, kenapa kamu ngechat bapak ini? Dia suka sama bapak guru si A. Tapi si A ini ngechat, ya namanya juga teman mitra kan, ngechat ibu guru cemburu. Anak SD. La haula wala quwata illa billah. Zaman kita dulu SD main tabak, ibu ya. Main karet, main getah. Oh, saya laki-laki main guli ya bang ya. Main guli, apa lagi pak? Main kelereng, main layang-layang. Nggak paham cinta-cinta, nggak paham saya. Anak sekarang SD pacaran. Saya sering itu kalau pagi-pagi ngajar tuh ngeliat anak SD pakai gincu. Ini anak SD apa gitu kan. Pakai make up. Nah, jadi kembali kepada pembahasan Islam, kita memakai akal. Tapi ingat, akal menurut kita bagaimana? Dalil itu ada 2. Pertama dalil nakli namanya. Dalil nakli itu Al-Quran dan hadis. Ini 2. Dan ini harus dipakai. Al-Quran sumber utama dan juga hadis baginda Nabi SAW. Lalu berikutnya ada namanya dalil akal. Akal kita dipakai. Tapi dalil akal di bawah dalil nakal. Dalil akal boleh dipakai, tapi harus sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan juga hadis. Nggak boleh liar. Sementara yang terjadi termasuk yang dinasihati oleh Imam Nawawi kepada kita ini, kebanyakan kita itu akal liar. Nggak ada tuntutan. Pokoknya menurut saya. Nah kalau menurut saya benar, belum tentu menurut akal Bapak benar. Kalau pakai akal-akalan ya. Karena akal itu kebenarannya relatif. Oh relatif. Apa namanya? Nggak tentu. Menurut saya, misalkan, karena saya orang Arab, ini contoh aja ya. Saya orang Arab, maka pakaian yang bagus gamis. Karena begini. Lah Bapak Ibu pasti akan berbeda pendapat dengan saya. Ada yang mengatakan batik contohnya. Dari ini aja udah berbeda pendapat. Nah, nanti suku lain mengatakan enggak. Yang bagus pakaian ya sesuai adatnya. Karena akal kita itu apa namanya? Kita nggak bisa menentukan kebenaran yang pasti kalau bermodalkan akal doang, nggak bisa. Harus ada tuntutannya, harus ada tuntunannya. Menurut saya, misalkan ada sebuah kejadian, pendapat saya mengatakan, oh ini dipukul. Dan itu benar menurut saya. Pukul misalkan. Bapak pasti nggak setuju. Oh enggak, menurut saya itu nggak betul. HAM katanya kan. Hak asasi manusia. Nggak boleh dipukul. Harus ada pembinaan, dinasihati. Menurut Bapak itu pendapat yang benar. Tapi menurut saya enggak, salah itu. Anak ini nggak bisa dinasihati, harus dipukul. Harus pakai fisik. Jadi kalau cuma akal-akalan doang, kepala sama berambut, kecerdasan beda. Coba contoh. Kita lihat di TV itu kan. Debat politik. Oh, Rocky Gerung lawan siapa gitu kan. Sering kan kita lihat televisi kan?
Coba lihat, ada habisnya nggak? Nggak ada habisnya. Si A merasa kelompoknya benar, si B merasa pendapatnya juga benar. Si A merasa pendapatnya benar, si B merasa pendapatnya juga benar. Si C juga merasa pendapatnya juga benar. Yang ribut siapa? Bawahnya, kita yang ribut. Mereka debat di televisi, di belakang udah salam-salaman. Karena menurut mereka juga nggak ada kebenaran yang pasti. Kita yang ribut, yang awam ini yang nggak ngerti. Kenapa? Karena kita pakai akal-akalan. Menurut akal saya ini benar. Satu. Kedua, orang-orang ini kan macam-macam kalau pakai akal doang kan. Ada orang yang IQ-nya tinggi, di atas 200. Ada orang IQ jongkok. Ya, di bawah 100. Nah, kalau semuanya berbicara sesuai akalnya masing-masing, iya kalau yang cerdas. Yang bahlul gimana? Ayo gimana? Yang IQ-nya rendah. Apalagi Indonesia ini, negeri kita ini 70% warga kita tuh masih di bawah standar pendidikan. Standar rata-rata pendidikan. 70%. Yang hanya tamatan SMA, nggak pernah menyentuh perguruan tinggi. Perguruan tinggi kita pun kurikulumnya masih harus dievaluasi kan. Lalu kita hanya berbicara tentang akal, bakal ngawur. Bakalan kacau. Nah, sehingga kembali kepada pembahasan, akal dipakai dalam beragama. Makanya kita belajar dulu ada namanya ilmu mantik, ilmu mankulat, makulat. Itu kan ilmu-ilmu tentang bagaimana berakal. Filsafat-filsafat Yunani juga menggunakan akalnya. Sokrates, Plato, Aristoteles. Kita belajar juga. Malah nanti ada, saya kan kuliah doktor ini. Salah satu disiplin ilmu yang kami pelajari di S3 kami itu islamisasi ilmu pendidikan. Jadi ilmu-ilmu yang barat-barat itu kita islamisasikan. Bagaimana caranya? Salah satu perangkatnya pakai akal. Tapi bukan akal yang bebas, enggak. Ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya apa? Al-Quran dan hadis. Ini pengenalan saya. Jadi tetap Quran hadis harus nomor satu. Kenapa harus Quran hadis? Karena Al-Quran dan hadis ini kebenaran mutlak. Kalau akal belum tentu. Contohnya tadi itu. Menurut saya pisang enak. Menurut ibu enggak, semangka enak. Kalau pisang kayak monyet gitu deh. Kalau menurut saya enggak, pisang kayak nutrisi. Menurut bapak-bapak enggak, jeruk yang enak. Budak kecil bilang enggak, durian yang enak. Kan berbeda kita. Tapi kalau Quran enggak. Kalau Al-Quran mengatakan A, pasti kebenaran itu A. Kalau Quran mengatakan B, pasti kebenaran itu B. Sudah banyak teruji. Maka kita boleh berkreasi dengan akal, kita boleh berpendapat dengan akal, di khusus di agama ya, bagian agama. Boleh, tapi harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Gak boleh bebas. Berbicara tentang agama, contohnya apa? Nikah. Harus sesuai dengan Quran hadis. Gak boleh pakai akal-akalan ente. Apa sih nikah itu? Ngabisin duit ya. Apa? Duit asap 40 juta. Ibu ya? Duit asap ya itu. Bakar ikan ya, 50 juta. Biar keluar asap tuh. Belum nyewa tenda, belum nyewa panggung, ya. Belum nyewa dekor, belum catering makanan. Berapa ratus juta. Bagus ya, sampai. Alah udahlah, tak usah kawin ya. Alah udah. Aku suka, kau suka, selesai. Oh, enggak bisa Bapak Ibu. Syariat mengatakan harus nikah. Ada mahar, ada ijab qabul, ada wali, ada saksi. Harus. Nggak boleh, akal itu nggak dipakai di sini. Kenapa? Quran hadis sudah mengatakan seperti itu. Ini contohnya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan dengan akalnya bertentangan dengan syariat, akalnya rusak. Akalnya pasti rusak. Kita sering bertemu dengan orang yang nggak terima diharamkannya homo dan lesbian, homoseks, apa namanya, LGBT ya, lesbian, gay, biseksual, transgender. Lesbian perempuan sama perempuan, gay laki sama laki, biseksual dia punya apa namanya ketertarikan dengan dua lawan jenis, suka perempuan, suka juga dengan laki-laki, transgender laki jadi perempuan, paginya Yanto, malamnya Yanti, ya. Malamnya Dini, paginya Dono. Ya. Itu transgender. Bencong. Dia mengatakan, apa Islam terlalu mengekang. Biarinlah dia, laki sama laki, perempuan sama perempuan.
Kok ngatur? Nggak masuk di akal. Kan kebebasan, terserah dia. Oh nggak bisa Bapak Ibu. Syariat mengatakan, Quran dan hadis mengatakan nggak boleh. Laki perempuan, perempuan laki. Bukan laki-laki, perempuan perempuan. Atas nama kebebasan berpikir. Otak ente yang konslet. Kita di pondok melihara ayam. Ayam jantan. Pernah ngeliat ayam jantan kawin sama ayam jantan? Nggak ada Pak, Bu. Ayam jantan ketemu ayam jantan, kelahi dia. Naik bulu dia. Kucing jantan ketemu kucing jantan. Oh ngamuk dia. Ini yang ngomong manusia, katanya berakal. Tapi akalnya digunakan laki sama laki. Jadi saya bingung, yang binatang ini ayam apa manusia sebenarnya? Nah, jadi ini parahnya. Terlalu menomorsatukan akal, nggak boleh. Sehingga benar kata Imam Nawawi, siapa yang berpegang teguh dengan akalnya tanpa bersandar dengan Al-Quran dan hadis, sesat. Dolla, sesat. Inilah gunanya kita ngaji. Gunanya kita berguru. Kenapa? Agar akal kita tidak liar. Akal kita nggak sembarangan. Dalam bidang dunia silahkan. Menurut saya silahkan. Dunia terserahlah. Tapi dalam beragama tidak boleh. Ada Qur'annya, ada dalil. Agama ini adalah ajaran dalil. Harus ada sumbernya, harus ada referensinya. Kamu mengatakan itu dari mana sumbernya? Nggak boleh dari menurut saya, nggak boleh. Walaupun nanti ulama, menurut ulama itu kan sama aja, Pak. Beda. Menurut Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i digunakan akalnya sesuai dengan Quran hadis. Jadi nanti ini panjang ini. Intinya, ya, dalam beragama akal dipakai, tapi akal di bawah Al-Quran dan juga hadis.